Ini Nabi langsung pulang bukan karena kagak mau zikir, bukan karena nggak mau berdoa. Nabi ingat di bawah bantalnya ada beberapa keping uang yang belum disedekahkan. Tentang bagaimana kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di bulan Ramadan, lebih-lebih di akhir-akhir Ramadan. Salah satu hadis yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling bersifat pemurah. Kata Ibnu Abbas, jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling bersifat pemurah, orang yang sangat dermawan. Lebih-lebih wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Lebih-lebih sifat pemurah Nabi ketika berada di bulan suci Ramadan, ketika Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu tuh Pak, Rasulullah memiliki sifat pemurah, Rasulullah memiliki sifat dermawan. Tapi manakala datangnya Ramadan, Nabi lebih pemurah lagi. Nabi lebih dermawan lagi. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan bahwasanya malaikat Jibril ketika berjumpa dengan Nabi setiap malam bulan suci Ramadan, fayudarisuhul Quran. Nabi Muhammad dalam keadaan bertadarus Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan malaikat Jibril itu ngelihat Nabi di bulan Ramadan itu selalu dalam keadaan tadarus Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril juga berjumpa dengan Rasulullah, ajwada bil khairi min rihil mursala. Nabi memiliki sifat pemurah yang melebihi kencangnya angin yang terlepas. Luar biasa Pak. Jadi kalau angin berhembus itu kan hembusannya begitu cepat Pak. Hembusannya begitu cepat. Ini sifat kedermawan Nabi lebih cepat daripada angin yang berhembus. Berarti Nabi kagak sayang-sayang Pak. Nabi kagak menahan-nahan apa yang Nabi miliki. Bahkan suatu ketika, kisahnya bagaimana Rasulullah memiliki sifat pemurah. Nabi bersifat dermawan ketika Nabi usai melaksanakan salat asar. Nabi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi langsung pulang. Para sahabat ini heran, kok Nabi tumben Pak? Kok Nabi dilihat ini tumben, enggak zikir, enggak doa, langsung Assalamualaikum, Nabi langsung pulang. Tapi ketika Nabi pulang, Nabi balik lagi. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa tadi habis sholat asar langsung pulang? Ada apa? Ada masalah apa? Nabi bilang, ketika saya habis Assalamualaikum seusai sholat, saya ingat di bawah bantal saya masih ada beberapa uang yang belum disodakohkan. Makanya Nabi buru-buru pulang disodakohin tuh uang. Karena Nabi takut yang disimpan akan menjadi berat hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah Pak. Nabi buru-buru pulang karena pengen sodakoh. Kalau kita pulang sholat buru-buru mau ngapain? Ada nggak orang Assalamualaikum langsung Allahumma lantas jalan Pak? Banyak tuh Pak. Ini Nabi langsung pulang bukan karena kagak mau zikir, bukan karena nggak mau berdoa. Nabi ingat di bawah bantalnya ada beberapa keping uang yang belum disedekahkan. Nabi takut apa yang disimpan nanti pada akhirnya menjadi berat hisabnya di yaumil qiyamah. Karena apa yang kita simpan ini nanti ditanya Pak.
Jangankan yang haram, yang halal aja dihisab. Yang halal dihisab. Yang haram akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu hal yang paling kita idam-idamkan, melainkan sifat pemurah. Karena Allah Maha Pemurah. Jangankan yang kita minta, yang kita nggak minta aja Allah kasih. Betul nggak tuh Bang? Jangankan yang kita minta, yang kita nggak minta aja Allah kasih. Karena sifat pemurahnya Allah. Makanya Nabi memiliki sifat seperti ini. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu bulan memberikan kepada orang lain. Memberikan apa yang kita punya. Di masjid, di musola, ada takmir, ada iftar. Ada yang bawain makanan, ada yang bawain minuman, ada yang bawain ini dan itu. Yang kesemuanya ini adalah dalam konteks kita ingin mencari hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi menyatakan, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nas. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, tapi jauh dari api neraka. Ada sebuah pohon di dalam surga. Pohon itu namanya tuba. Apa namanya? Pohon ini namanya tuba. Batangnya, pongkolnya ada di dalam surga, tapi ranting-rantingnya, daun-daunnya menjalar ke dunia. Kita bisa bayangkan ada sebuah pohon di dalam surga namanya tuba. Pohon ini pongkolnya ada di dalam surga, tapi ranting-rantingnya, dahan-dahannya menjulur ke dunia. Ngapain nih ranting-ranting menjulur ke dunia? Manakala ada orang yang dermawan, akan terpanggil tangannya. Itu dililit tangannya, diajak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking kata Nabi tadi, orang yang dermawan itu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang sifat pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, tapi jauh dari api neraka. Kita lanjut hadis kedua, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah idza dakhalal asyru akhyal lail, apabila Nabi masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya, wa syaddal mi'zar, dan Nabi mempererat kain sarungnya. Ini Rasulullah Pak, ketika 10 terakhir di bulan Ramadan, justru Nabi bangunin keluarganya. Ayo ramaikan masjid, ramaikan musola, ramaikan majlis-majlis ilmu. Kenapa begitu? Karena memang berharap 10 terakhir ini tinggal nunggu THR-nya Pak. Ibarat orang kerja pengen dapat THR nggak? Kalau orang kerja dapat THR nggak Pak? Dapat. Berapa gaji sebut? 1 kali gaji. Kira-kira berharap nggak tuh? Berharap. Orang yang kerja itu berharap Pak. Nah kita di Ramadan juga ada THR-nya. THR-nya apa? Ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini THR yang ada di bulan Ramadan Pak. Tuh, kita ingin dapat itu. Kalau Nabi awalnya Ramadan biasa aja, lama-lama jadi luar biasa. Beda dengan kita. Kita awalnya udah luar biasa. Ya Pak, akhirnya jadi biasa-biasa aja. Subhanallah Pak. Kalau malam pertama sholat tarawih masjid musola penuh Pak. Musola Nurul Hidayah, karpet yang mana di mana juga disebar ya Pak. Yang ada di gudang juga dikeluarin. Sibuk gelarin karpet awal Ramadan. Tapi pada akhir Ramadan sibuk lagi gulungin karpet.
Jamaahnya mengalami kemajuan.